Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, NPM 1905170035, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi hari ini, yaitu pengertian sampling audit. Pengertian sampling. Sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa, sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama yang dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Hasil sampel dapat menjadi non-representatif akibat kesalahan non-sampling atau kesalahan sampling. Ada dua resiko, yang pertama resiko non-sampling dan yang kedua resiko sampling. Yang pertama, risiko non-sampling adalah risiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel. Penyebab risiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Yang kedua, risiko sampling adalah risiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel populasi tidak representatif. Sampling statistik. Sampling ini menerapkan aturan matematika. Auditor dapat mengukur resiko sampling, dapat merencanakan sampel, dan dalam mengevaluasi hasil. Sampling non-statistik. Auditor tidak mengukur risiko sampling, sebaliknya. Auditor memilih item sampel yang diyakini akan memberikan informasi yang paling bermanfaat dalam situasi tertentu dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas dasar pertimbangan. Pemilihan sampel. Yang pertama, sampel probabilistik. Auditor memilih secara acak item-item sehingga setiap item populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Yang kedua, sampel non-probabilistik. Auditor memilih item sampel dengan menggunakan pertimbangan profesional dan bukan metode probabilistik. Auditor dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode pemilihan sampel non-probabilistik. Ada tiga jenis metode pemilihan sampel non-probabilistik, yaitu yang pertama, pemilihan sampel terarah. Auditor dengan sengaja memilih setiap item dalam sampel berdasarkan kriteria pertimbangannya sendiri, ketimbang menggunakan pemilihan acak. Yang kedua, pemilihan sampel blok. Auditor memilih pos pertama dalam suatu blok dan sisanya dipilih secara berurutan. Yang ketiga, pemilihan sampel sembarangan. Auditor memilih item atau pos tanpa biasa yang disengaja. Ada 4 jenis metode pemilihan sampel probabilistik, yaitu yang pertama, sampel pemilihan acak sederhana. Auditor menggunakan sampel ini untuk populasi sampel apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan satu atau lebih item populasi. Yang kedua, pemilihan sampel sistematis. Auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih item yang akan dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval tersebut. Yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas yang profesional dengan ukuran. Yang keempat, pemilihan sampel secara bertahap. Auditor dapat menggunakan sampling untuk memperoleh informasi tentang beberapa perbedaan karakteristik populasi. Namun demikian, kebanyakan sampel audit mengarah pada tingkat penyimpangan, jumlah uang. Pada saat sampling statistik digunakan, teknik sampel ini masing-masing ditunjukkan sebagai sampling atribut dan sampling variabel. Langkah-langkah dalam rencana sampling statistik untuk pengujian pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan audit. Yang kedua, menentukan populasi dan unit yang sampling. Ketiga, menspesifikasi atribut-atribut yang dikehendaki. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Yang kelima, menentukan metode pemilihan sampel. Yang keenam, melaksanakan rencana sampling. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil sampel. Pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sampling penemuan. Sampling penemuan adalah bentuk dari sampling atribut yang dirancang untuk menemukan sedikitnya satu pengecualian jika tingkat penyimpangan dalam populasi sama atau di atas tingkat yang ditentukan. Sampling penemuan bermanfaat ketika auditor A sedang menguji sebuah populasi besar yang terdiri dari item-item berisi proporsi risiko pengendalian yang sangat tinggi. B. Curiga bahwa telah terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan. C. Mencari bukti tambahan dalam sebuah kasus untuk menemukan apakah tidak sesuai dengan ketentuan merupakan kejadian yang terisolasi atau bagian dari pola yang berulang-ulang. Membuat sampel mencakup penggunaan kembali item-item yang dipilih untuk sampel tersebut dan melakukan pengujian pengendalian berdasarkan sampel-sampel tersebut. Pengevaluasian hasil-hasil mencakup penentuan mengenai
ada tidaknya sampel yang mendukung risiko pengendalian yang direncanakan berdasarkan frekuensi penyimpangan dari pengendalian yang diobservasi dalam sampel tersebut. Sekian dari pembahasan saya mengenai sampling audit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.